Halo guys, sampai berjumpa kembali di channel The Plus Production. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bahan-bahan nastar yang diperlukan ya. Bahan nastar contohnya bahan nastar keras tengah, nastar topping nanas, dan nastar topping keju, coklat chip dan sebagainya ya. Bahan-bahan yang diperlukan buat kue nastar. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kurang lebih bahan yang wajib ada itu buat kue nastar kastengel tuh diantaranya blue band serbaguna, maijenaku, keju edam, wisman original, kunci biru, gula klaris, keju krap, koas ya, selai nanas, susu denko, toples biji ukuran 250 gram ya. Ini alasnya ya. Nah, saat ini kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari, nah kurang lebih ini ada 12 item ya, 12 macam ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih ini 12 macam ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, saat ini kita bahas mengenai intinya dulu ini. Selai nanas bikinan sendiri ya. Sudah tidak diragukan lagi, kualitasnya ini paling enak nih. Harga juga oke pokoknya. Kalau buatan sendiri itu mungkin kalau dijual di pasaran bisa lebih mahal ya. Karena memang nih kualitasnya original semua ya. Dua lakban ya buat nanti toples ya. 3 kuas yang wajib ada ya. Nah, ini keju krap. Ini wajib ada ya, keju krap ini 2 ons setengah ya. Ini 2 ons setengah wajib ada ini. Susunya menggunakan Denko ya, susu Denko kualitas terbaik, sudah tidak diragukan lagi. Tepung gulanya kita menggunakan mereknya Klaris ya. Klaris tuh di pasaran untuk Jabodetabek dan sekitarnya itu paling repeat penjualannya, paling laku. Nah, Wisman kita cukup beli 1 on aja ya. Ini 1 on Wismannya ini. Wisman nanti dimix sama Blue Band. Ini Blue Band serbaguna. Jadi kita nggak usah menggunakan Blue Band Cook and Cookies karena kita mix sendiri sama Wisman dan keju edam ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Cook and Cookies, otomatis kita nggak usah menggunakan Wisman dan sebagainya, nggak usah menggunakan butter Wisman lagi ya. Karena kita dimix sendiri pakai Blue Band serbaguna. Nah, nanti dimix sama Wisman. Nah, lalu kita ke maijenaku. Maijenaku itu pakai mereknya Honig ya, cukup 100 gram. Nah, ini penggunaannya jangan terlalu banyak ya. Ini fungsi dan kegunaannya karena dia untuk menguatkan adonan ya, supaya kue itu nggak gampang rapuh dan nggak gampang pecah. Nah, kita pakai campuran adonannya pakai maizena ya, pakai merek Honig ya. Lalu kita ke keju edam. Nah, keju edam atau dibilang keju tua, kita pakai merek yang original ya. Cukup 100 gram. Nah, ini pakai yang emas original ya, keju ayam emas ya. Edam di pasaran tuh banyak banget cuy. Ada merek Victoria, ada Chessy ya. Nah, itu yang biasa ya. Ini yang originalnya ini keju ayam emas ya. Jadi jika kalian di luar sana mau beli keju edam, hati-hati ya, keju edam itu banyak varian merek ya. Yang terbaik ini kejunya ayamnya emas ya. Kalau yang lain memang banyak ya, harga juga lebih murah. Kalau ini yang mahal. Lalu kita pakai terigunya, kita pakai kunci biru ya. Kunci biru ini tepung terigu untuk kue kering, cake dan biskuit. Nah, ini cocok banget buat kue kering. Kenapa ini harus pakai terigu kunci biru? Karena kalau pakai kunci biru dia protein rendah ya. Nah, ini cocok banget buat kue kering, nastar dan sebagainya ya. Kalau kita menggunakan terigu cakra, nah dia protein tinggi ya. Protein tinggi. Jadi nggak cocok buat kue kering. Nah, cocoknya kalau protein tinggi itu buat kue basah seperti bolu atau martabak dan sebagainya ya. Nah, ini khusus kue kering. Protein rendah ya.
khusus kue kering protein rendah ini. Kunci biru kurang lebih di pasaran tuh saat ini toko-toko masih jual, ada yang 14, ada yang 13.000 karena harganya juga sudah naik ya. Nah kalau Blue Band serbaguna kurang lebih saat ini di pasaran orang karena udah harga naik ya, ada yang 11.000, ada yang 10.000 tergantung toko masing-masing jual ya. Nah Wisman kurang lebih saat ini di pasaran tuh udah pada naik dan harganya ya apa-apa pada mahal ya, 35.000 per on. Nah kalau ini juga sama ya. Nah, meja nahonik ini sebelumnya ini tahun kemarin ini masih bisa dapat 3,5 4.000 atau 4,5 paling mahal. Nah, saat ini kayaknya paling murah di toko-toko masing-masing jual, ada yang 4.500, ada yang 5.000. Nah, Denko juga saat ini udah harga baru ya, temporik Denko itu masih Rp3.000 per piece, rencengnya itu 29.000. Nah, saat ini Denko toko paling murah jual 3.500 per piece, ada yang 4.000 juga ya. Nah ini kalau pakai Sudenko itu dia sekelas NZNP ya. Kalau misalkan kita susah carinya susu NZNP kan, kalau toko-toko di daerah terpencil biasanya susah ya. NZNP itu adanya di kota-kota besar aja, jarang di toko-toko kecil, jarang ya. Kalau Nestle Denko itu mayoritas ya, ini mungkin di seluruh daerah pasti ada ya produk Nestle Denko ini. Nah ini kualitas bagus ini buat kue apa aja pokoknya. Ini bukan hanya buat kue kering ya, buat kue basah atau bolu atau martabak dan sebagainya juga ini cocok ya Denko ini. Nah kita pakai toplesnya toples Piki ya, ukuran 250. Nah ini ukuran 500 gram ya, ini alasnya ya. Bahan-bahan yang diperlukan ini buat kue nastar dan sebagainya untuk kue kering ini kurang lebih ini ada 10 sampai 12 macam ya yang harus dibelanjain ya ini. Cetakan kue kering Krastengel. Nah ini cetakan kue kering Krastengel. Nah kalau pakai pegangan gini ini lebih cepat pengerjaannya, jadi sekali kerja gini dapat 10 ya cetakannya. Kalau yang kayak gini kan ada keringan gini, ini lama ya. Nah ini kurang lebih di pasaran toko-toko pada jual kurang lebih di toko-toko tuh Rp5.000 per piece ya. Nah buatnya, nah ini loyang nastarnya ini kita menggunakan loyang nastar buat topan yang ini ya. Ini kurang lebih di pasaran Rp7.000-8.000 per piece. Nah kita menggunakan 2. Nah cukup sampai di sini kita membahas mengenai bahan kue nastar keras tenggar dan topping nanas. Dan jangan lupa share kepada teman-teman, dan jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis. Ya, terima kasih.